Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita melanjutkan masih dengan bab yang sama, yakni bab peluang. Nah, di sini video part 3 ya, tentang peluang dengan beberapa teknik pengambilan sampel yang akan kita pelajari pada video kali ini ya. Ya, di sini kita akan pelajari yang pertama, peluang dengan pengambilan sampelnya secara acak atau sekaligus, secara acak dan sekaligus. Ya, setiap kalian nanti menemui soal peluang, kalian lihat dulu pengambilan sampelnya. Apabila pengambilan sampelnya secara acak sekaligus, kalian bisa menggunakan cara kombinasi seperti ini ya. Nanti biar lebih mudah, Ibu berikan contoh soalnya. Di dalam kantong terdapat 7 bola merah dan 3 bola putih. Dari dalam kantong diambil 3 bola secara acak sekaligus. Nah, di sini ya ada keterangan acak dan sekaligus, maka di sini sesuai dengan pengambilan sampel ya yang pertama. Tentukan peluang terambil 2 bola merah dan 1 bola putih. Nah, setiap kalian menjumpai soal seperti ini soal yang tidak sederhana. Jadi harus menggunakan kombinasi dari mencari NS-nya yang menggunakan kombinasi, mencari kejadian juga menggunakan kombinasi. Nah, sekarang kita belajar mencari NS menggunakan kombinasi. Jadi S adalah kejadian di mana diambil 3 bola secara acak dari dalam kantong dengan total bola yang ada di dalam kantong adalah 10. Sehingga NS-nya adalah kombinasi 3 dari 10. Jadi ngambil 3 dari total 10. Bolanya ada 10, sehingga NS dari kejadian ini adalah kombinasi 3-10. Bisa ditulis seperti ini ya, kalau kombinasi 3-10 kalian sudah belajar kombinasi pada video peluang yang pertama ya. Kemudian kita A-nya. A adalah kejadian terambil 2 bola merah dan 1 bola putih, sehingga NA-nya kejadian terambil 2 bola merah, dari total merahnya ada berapa? Ada 7. Diperoleh di sini ada kombinasi, nanti ada kombinasinya ya. Di sini kejadian terambil 1 bola putih, dari total bola putihnya ada 3. Jadi A adalah kejadian, ada 2 buah kejadian di A. Kejadian pertama di sini kejadian terambil 2 merah dari total 7 merahnya. Yang B, masih kejadian berikutnya terambil 1 putih, dari total putih ada 3. Nah, dari 2 kejadian ini kita tulis kombinasinya masing-masing. Jadi, untuk kejadian pertama, yakni kombinasi 2 dari 7, karena ngambil 2 dari total 7. Kemudian kombinasi yang kedua ini 1-3, karena ngambil 1 bola putih, dari total bola putihnya ada 3. Ibu tulis di sini. NA-nya itu kombinasi 27 dari kejadian pertama ini, yang kedua kombinasi 13 dari kejadian yang kedua. Kemudian dikali, karena di sini ada dan ya, dan itu dikali. Jadi kombinasi 27 dikali kombinasi 13. 27 tadi artinya adalah mengambil 2 merah, dari total merahnya ada 7. Kombinasi 13 berarti mengambil 1 bola putih, dari total bola putih ada 3. Nanti untuk perhitungan peluangnya ya kalian bisa mencari kombinasinya satu persatu. Dari NS kombinasinya 3-10 kalian cari, kemudian NA kombinasi 27 dikali kombinasi 1-3. Kalian cari satu persatu, kemudian dimasukkan ke rumus peluang. Nah, sehingga kita lanjutkan untuk perhitungan kombinasi dari NS ya. Untuk NS menggunakan kombinasi tadi, kejadian di mana diambil 3 bola secara acak dengan total bola yang tersedia 10, yakni kombinasi 3-10. Perhitungan kombinasi 3-10 kalian bisa mencoba mempelajari pada video pertama. Di situ Ibu berikan bagaimana cara menghitung permutasi dan kombinasi. Kalian belajar di situ bagaimana perhitungan kombinasi ya. Karena di sini Ibu tidak menuliskan rumusnya kembali, karena di sini Ibu harap kalian sudah belajar pada video pertama bagaimana cara menghitung kombinasi ya. Di sini NS dengan kombinasi 3-10 kita hitung sehingga diperoleh 10 faktorial dibagi, rumusnya kan di sini N min R ya, berarti 10 kurangi 3, 7 faktorial dikali R-nya.
3 faktorial. Nah, kalian ingat kembali pada video pertama bahwa faktorial adalah perkalian, mudahnya itu turun sampai angka 1. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3, 2, 1. Untuk 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Untuk 10 min 3 faktorial, 10 dikurangi 3 adalah 7, maka kalian bisa 7 faktorial itu perkaliannya turun sampai angka 1. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Seperti itu. Kemudian di sini kita hitung satu persatu, karena di sini ada 10 kurangi 3 adalah 7 faktorial, maka di sini Ibu untuk 10 faktorialnya Ibu turunnya sampai angka 7 saja. Ya, jadi 10 min 3 adalah 7 faktorial. Di sini Ibu 10 kali 9 kali 8 cukup kali 7 faktorial. Tidak Ibu teruskan sampai angka 1 ya, karena di sini nanti Ibu tujuannya untuk mencoret atau menyederhanakan dengan yang bawah. Kemudian di sini ada 3 faktorial. 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. Sehingga perhitungannya diperoleh 120. Kemudian yang kedua, untuk mencari banyaknya kejadian A, di situ Ibu sudah tuliskan, diperoleh dengan cara kombinasi 27 dikali dengan kombinasi 13. Kita satu persatu untuk menghitung kombinasi 27. Jadi ngambil 2 bola, dari total bola ada 7. Ya, rumusnya adalah ada di video pertama, di sini sehingga diperoleh 7 faktorial dibagi 7 kurangi 2. 5 faktorial dikali R-nya 2 faktorial. Sehingga diperoleh 7 kali 6 kali 5 faktorial. Di sini tujuan Ibu menggunakan 5 faktorial agar 7 kurangi 2, 5 faktorial bisa disederhanakan. Kemudian 2 faktorial 2 dikali 1. Sehingga diperoleh hasil 7 kali 6 dibagi 2, diperoleh 21. Berikutnya untuk kombinasi 13 diperoleh di sini kita masukkan ke rumusnya 3 faktorial dibagi 3 min 1 faktorial dikali 1 faktorial. Sehingga diperoleh 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1 kali 1. Ya, 2-nya ini diperoleh dari 2 faktorial, 1-nya dari sini. Sehingga diperoleh hasil kombinasi 13 adalah 3. Nah, sekarang kita masuk ke penyelesaian ya. Jadi peluang A itu rumusnya NA dibagi NS, di mana NA-nya berupa kombinasi tadi. Kombinasi 27 dikali kombinasi 13. Dibagi NS-nya. NS-nya adalah kombinasi 310. Nah, kalau kalian sudah berada di tahapan video ini, kalian harus sudah mempelajari video pertama. Di situ kita bahas bagaimana cara menghitung kombinasi. Karena kalau kalian tidak mempelajari video pertama, kalian nanti akan merasa kebingungan. Karena di sini Ibu anggap kalian sudah paham tentang kombinasi, bagaimana cara menghitungnya. Ya, di sini hasilnya adalah 21 kali 3, 21 tadi hasil perhitungan kombinasi 27, 3 adalah hasil perhitungan kombinasi 13, 120 adalah hasil perhitungan kombinasi 310. Sehingga diperoleh peluang A adalah 21/40. Karena soal seperti ini itu sering sekali muncul di evaluasi, baik itu tes maupun ujian ya, di mana tahapannya kalian harus belajar cara menghitung kombinasi terlebih dahulu, baru ke penerapan peluang. Nah, berikutnya di sini Ibu lanjutkan peluang dengan teknik yang kedua. Pengambilan sampelnya satu demi satu tanpa pengembalian. Ibu berikan contoh soal. Dalam sebuah kotak ada 6 kelereng merah dan 4 kelereng putih. Dari dalam kotak tersebut diambil sebutir kelereng secara berurutan sebanyak 2 kali. Setelah kelereng pertama diambil, kelereng tersebut tidak dikembalikan lagi ke dalam kotak, melainkan langsung mengambil kelereng yang kedua. Ya, jadi ini jelas tekniknya ya. Pengambilan sampelnya satu demi satu, karena di sini satu persatu tidak dikembalikan lagi. Nah, pertanyaannya seperti ini di slide berikutnya mengenai pertanyaan dari soal ini, yakni. Nah, pertanyaannya di sini. Yang pertama, tentukan peluang terambil kelereng merah pada pengambilan pertama dan kelereng putih pada pengambilan kedua.
Kemudian yang B, kelereng putih pada pengambilan pertama dan kelereng merah pada pengambilan kedua. Yang C, kelereng merah pada pengambilan pertama dan kedua. Yang D, kelereng putih pada pengambilan pertama dan kedua. Nah, untuk soal berikutnya yang ini kalian tidak perlu menggunakan kombinasi karena itu terlalu sulit malah menggunakan kombinasi. Kita cukup menggunakan cara langsung saja ya. Kalau tadi yang pertama pengambilan sampel acak sekaligus itu memang menggunakan cara kombinasi. Nah, untuk yang ini kalian bisa langsung untuk kelereng merah pada pengambilan pertama dan kelereng putih pada pengambilan kedua, kalian bisa langsung tulis 6/10. 6/10 artinya kelereng merah itu ada 6, total kelerengnya ada 10 ya. Kelereng merahnya ada 6, kelereng putihnya kan ada 4. Sehingga total kelerengnya kan ada 10. Nah, untuk kelereng merah pada pengambilan pertama diperoleh 6/10 itu karena total merahnya ada 6. Total kelerengnya ada 10. Kemudian, kelereng putih pada pengambilan kedua. Kelereng putih totalnya ada 4. Nah, total yang ada di wadah sudah diambil 1, tinggal 9. Ya, karena ini kan ada 2 pengambilan. Pengambilan pertama muncul peluang kelereng merah. Dan kedua, kelereng putih, sehingga diperoleh bentuk 6/10 dikali 4/9, yakni 24/90. Jika sama-sama kita bagi pemilang dan penyebutnya, kita bagi 6, maka diperoleh hasil 4/15. Kita kerjakan yang B, kelereng putih pada pengambilan pertama. Kelereng putih pada pengambilan pertama, total kelereng putih ada 4. 4 per total putih dan merah ada 10. Jadi nanti 4/10 kita kalikan dengan dan kelereng merah pada pengambilan kedua. Merah ada berapa? Merah ada 6. 6-nya per 9 karena sudah diambil di pertama. 1 kelereng sehingga di kotak tinggal 9. Sehingga diperoleh hasil seperti ini. Ya, ini untuk perhitungan yang B. Kita lanjut untuk perhitungan yang C, bahwa peluang terambil kelereng merah pada pengambilan pertama dan kedua. Jadi kedua-duanya merah. Jadi nanti kalian bisa hitung, kelereng merah itu tadi totalnya ada 6 ya. Kelereng merah dan putih yang ada di box itu ada 10, sehingga 6/10 dikali, karena kelereng merah sudah diambil 1, tinggal 5. Ya, 5/9, sehingga 6/10 dikali 5/9 adalah 30/90, sama-sama dibagi 30 ya, jadi diperoleh 1/3. Kemudian yang terakhir, peluang kelereng putih pada pengambilan pertama dan kedua. Kelereng putih totalnya itu ada 4 ya, sehingga nanti kalian bisa tulis 4 per total seluruh kelereng merah dan putih ada 10, sehingga 4/10 dikali kelereng putih lagi, karena sudah diambil 1, kelerengnya tinggal 3. 3/9 ya. Jadi kalau teknik pengambilan yang kedua di sini 1/1 tanpa pengembalian, kalian tidak perlu menggunakan kombinasi, cukup menggunakan cara langsung seperti ini. Ya, sekarang teknik ketiga, pengambilan sampelnya 1 demi 1 tetapi dikembalikan lagi. Kalau tadi yang kedua tanpa pengembalian, sekarang dengan pengembalian. Contoh soalnya, di dalam kotak ada 7 bola, terdiri dari 5 bola putih dan 2 bola biru. Tentukan peluang 2 bola yang terambil terdiri dari 1 bola warna putih dan 1 bola berwarna putih lagi. Jika pengambilan sampelnya dikembalikan ya. Berarti pertama kita cari terambil 1 bola berwarna putih. Putihnya ada berapa? Ada 5. 5 per seluruh bola 7. 5/7 itu kejadian pertama. Dikali kejadian kedua putih lagi. Karena dikembalikan lagi maka putihnya kembali seperti semula. Jadi 5 lagi. 5 per di dalam box juga tetap ada 7. Jadi diperoleh hasil 5/7 dikali 5/7 sama dengan 25/49. Jadi untuk pengambilan sampel yang kedua dan ketiga itu ada perbedaan sedikit. Yang kedua dengan tanpa pengembalian, kalau yang ketiga dengan pengembalian. Kalian cari peluangnya 1/1 kemudian dikalikan. Cukup sekian dari Ibu, bisa nanti kalian pahami. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan dengan Ibu. Cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.